18 April 1746, lahirlah sebuah wilayah yang menyajikan kenangan, harapan, dan impian. Lebih dari 1 juta jiwa penghuni tanah tersebut, tidak terhitung banyaknya mereka yang telah dimanjakan oleh keindahan dan kearifan yang disajikan oleh tanah nan indah ini. Selamat datang di Kabupaten Probolinggo. Kabupaten Probolinggo beribu kota di Keraksaan. Keraksaan menjadi pusat pemerintahan Kabupaten Probolinggo, mendampingi ragam wilayah, agama, kesenian, kekayaan alam, dan masih banyak lagi aset yang dimiliki Kabupaten Probolinggo. Dari awal terlahirnya Kabupaten Probolinggo, telah tercatat putra-putri terbaik bangsa bergantian memimpin dan memajukan Kabupaten Probolinggo. Dari setiap keringat yang menetes guna menorehkan prestasi hingga bergelut dengan bencana yang pernah melanda Kabupaten Probolinggo, kini menjelma menjadi kabupaten yang memiliki segudang kearifan lokal, terjaga secara keindahan, dan maju secara pemikiran. Inilah wajah Kabupaten Probolinggo saat ini. Kabupaten Probolinggo berada pada koordinat 112 derajat 51 menit sampai 113 derajat 30 menit bujur timur dan 7 menit, 40 menit sampai 8 menit 10 menit lintang selatan di tanah seluas 1696,17 km persegi. Kabupaten Probolinggo terbagi atas beberapa bagian. Bagian utara Kabupaten Probolinggo berbatasan dengan Selat Madura. Hal ini menjadikan 2,80% masyarakat Kabupaten Probolinggo bermata pencaharian sebagai nelayan. Sementara itu, di bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Pasuruan. Sedangkan di bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Jember dan Kabupaten Malang. Lalu, di bagian timur Kabupaten Probolinggo dibisingi oleh riuhnya perkotaan dan ditemani megahnya infrastruktur, bukti kemajuan peradaban Kabupaten Probolinggo. Pasca pemekaran, Kabupaten Probolinggo terdiri atas 24 kecamatan, 325 desa, dan 5 kelurahan. Tanah yang terletak di wilayah Tapal Kuda ini kini dihuni oleh 1.165.298 jiwa, dengan 568.656 adalah penduduk laki-laki dan 596.642 adalah penduduk perempuan. Di tanah yang indah serta megah ini, masyarakat Kabupaten Probolinggo memiliki beberapa mata pencaharian yang dapat melestarikan penduduknya. Di antaranya, sebanyak 46,20% penduduk Kabupaten Probolinggo sebagai petani. Ini terbukti dengan ramahnya para petani kentang yang memanen hasil tanamannya setelah 3 bulan masa tanam dan memasarkannya. Tidak hanya kentang, mata kami dimanjakan dengan melimpahnya hasil bawang yang menjadi ikon tersendiri bagi Kabupaten Probolinggo. Biji kopi terbaik juga akan memanjakan para penikmat minuman hitam ini. Dengan melimpahnya hasil pertanian dan perdagangan di Kabupaten Probolinggo berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari sebuah pasar yang siap menjadi pasar berstandar nasional. Pembangkit listrik tenaga uap PLTU Paiton yang berlokasi di Desa Binur, Kecamatan Paiton, menjadi kawasan industri Kabupaten Probolinggo.
Dalam sektor peternakan, Kabupaten Probolinggo mempunyai beberapa komoditi, di antaranya sapi perah dan ayam. Sapi perah yang menghasilkan sebanyak 33.000 liter per hari dan menjadi penunjang kebutuhan susu di tingkat nasional. Guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Probolinggo, melalui UPT Balai Latihan Kerja atau BLK merupakan pelatihan kerja yang dititik beratkan pada penguasaan kemampuan kerja. Tidak hanya pengetahuan, keterampilan dan sikap sesuai standar yang akan ditetapkan di tempat kerja juga akan didapat oleh masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan pasar kerja. Dengan semakin meningkatnya mutu kualitas SDM di Kabupaten Probolinggo, para pelaku UMKM terus melakukan inovasi-inovasi terkini guna dapat selalu hidup di era globalisasi seperti saat ini. Tidak hanya dalam olahan pangan, UMKM Kabupaten Probolinggo juga mempunyai produk yang sangat inspiratif untuk meluaskan pandangan terhadap khasanah seni batik. Demi terwujudnya visi Kabupaten Probolinggo, terwujudnya masyarakat Kabupaten Probolinggo berakhlak mulia yang sejahtera, berkeadilan dan berdaya saing, SMP unggulan SMP Negeri 1 Dringu telah menerapkan kegiatan sholat berjamaah dan penerapan ujian berbasis komputer. Selain itu, untuk membangun karakter siswa-siswi, SMP Negeri 1 Dringu menerapkan kegiatan tanam tanaman tumbuhan melalui berbagai cara. Salah satunya dengan cara hidroponik dan pemilahan sampah organik maupun non-organik. Kegiatan ini didukung oleh Dinas Lingkungan Hidup melalui program Adiwiyata. Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan, Kabupaten Probolinggo memiliki 6 rumah sakit, 33 puskesmas, 87 pustu, dan 1.317 posyandu. Salah satu rumah sakit kami memenangkan penghargaan CSR Award di tahun 2019. Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Malang Unit Kerja Keimigrasian atau UKK di Kabupaten Probolinggo telah resmi dibuka pada tanggal 27 November 2019 lalu. Sehingga terwujudnya pelayanan keimigrasian yang akomodatif terkait aspek kemudahan dan kenyamanan serta mendekatkan pelayanan terhadap masyarakat. Kabupaten Probolinggo memiliki segudang talenta inovasi yang membanggakan. Di antaranya, inovasi budidaya garam dengan metode buka tutup garam dan meraih juara 1 dalam Lomba Inovasi dan Teknologi Bidang Agrobisnis tingkat 1 Provinsi Jawa Timur tahun 2018. Yakni Siti Nursiha, gadis kelahiran Probolinggo, meraih juara 1 Inovasi Sains dan Riset Ilmiah tingkat nasional 2019 dengan ide pembuatan gelatin dari sisik ikan kakap. Kegiatan ini dilakukan di laboratorium pribadinya yang terletak di belakang rumahnya Pakuniran, Kabupaten Probolinggo. Pemerintah Kabupaten Probolinggo memberi apresiasi kepada perusahaan melalui program CSR, Corporate Social Responsibility, guna tercapainya pembangunan yang berkelanjutan. Probolinggo adalah salah satu daerah di Jawa Timur yang sangat unik, saya pikir, dengan demografi yang spesifik, kemudian juga sosial budaya masyarakat juga yang spesifik,
perpaduan antara Jawa dan juga Madura. Ini tentu menghasilkan karakteristik masyarakat yang unik juga. Satu daerah tentu tidak akan pernah mampu maju jika tidak hadir sebuah investasi di dalam. Oleh karenanya, selama hampir 7 tahun ini, saya bersama dengan seluruh anak buah mendorong bagaimana investor dan investasi masuk di Kabupaten Probolinggo. Saya pikir ini juga belum banyak dilakukan oleh daerah waktu itu adalah pendirian mall pelayanan publik di Kabupaten Probolinggo, yang mana tentu ini mempermudah secara administrasi dan manajerial untuk investor masuk di Kabupaten Probolinggo. Karena tentu dengan mall pelayanan publik ini kita memotret dari sisi investornya saja ya. Ini tentu investor hadir kemudian bisa terlayani satu pintu selesai. Salah satu tanda bahwa masyarakat Kabupaten Probolinggo mau dan mampu diajak kerjasama dan digiring pada arah yang lebih baik dan maju. Sekali lagi kuncinya adalah bergotong royong bersama-sama pemerintah daerah, sektor swasta dan masyarakat itu sendiri untuk membangun Kabupaten Probolinggo menjadi kabupaten yang baldatun thayyibatun warabbun ghafur. Datang dan menempati wilayah dengan 1000 kearifannya, membuat candu untuk menikmati setiap langkah keindahan yang disajikan. Menikmati setiap tetes terpaan air terjun, menikmati setiap rasa yang ditawarkan melalui hasil tanam dengan kesuburan tanahnya, dengan terbentang keelokan telaganya, bercanda, tertawa dengan menghadirkan sepercik pengetahuan, bukti ramah masyarakatnya. Tidak hanya dimanjakan oleh keindahan alam, seni budaya yang menjadi titik temu antar para wisatawan menyimpan makna akan wilayah ini. Endless Probolinggo.